Mohon bertanya Pak, apabila PA-nya artinya physical availability tidak memenuhi standar Kapman, faktor yang mempengaruhinya apa ya Pak? Bisa dijelaskan? Selamat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu pada video kali ini dan kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman kita. Nah, pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah, mohon bertanya Pak, apabila PA-nya artinya physical availability tidak memenuhi standar Kapman, faktor yang mempengaruhinya apa ya Pak? Bisa dijelaskan? Nah, sahabat dunia tambang kita di sini, teman kita ini bertanya mengenai physical availability. Ya, kita hapus dulu. Sesuai dengan rumusnya di Kapman ESDM 1827/2018 lampiran 2 halaman 116, di sana dijelaskan bahwa physical availability adalah W plus S dibagi W plus S plus R. Dan di halaman 117, di sana ada target, di mana target PA itu adalah minimal atau lebih besar atau sama dengan itu minimal 90%. Inilah targetnya. Nah, pertanyaan teman kita di sini, kalau ini tidak tercapai, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi PA sehingga dia menjadi rendah, kira-kira begitu. Nah, di sini setiap unjuk kerja peralatan kita bisa lihat PA itu selalu dipengaruhi oleh W, S, dan R. Dari rumus ini atau dari persamaan ini kita bisa lihat yang paling mempengaruhi nilai PA itu adalah R. Yang paling mempengaruhi. Maka R besar, maka PA akan rendah. Atau R kecil, maka PA akan semakin besar. Nah, R itu apa? R itu mewakili kata repair. R itu adalah jumlah waktu yang kita butuhkan untuk melakukan perawatan dan perbaikan. Perawatan dan perbaikan. Oke. Nah, termasuk di sana waktu untuk menunggu spare part dan sebagainya. Ya, tapi waktu untuk menunggu spare part kan itu bukan waktu untuk memperbaiki. Ya, dianggap itu memperbaiki. Maka kita harus perhatikan ketersediaan spare part. Nah, maka pertanyaannya kita ubah sekarang, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai R? Karena itulah yang dominan akan mempengaruhi nilai physical availability. Nah, yang pertama adalah yang mempengaruhi nilai R, kita bisa dari pengalaman kanal YouTube Dunia Tambang kita bisa simpulkan salah satu yang mempengaruhi nilai R adalah program maintenance. Program maintenance. Ya, di mana maintenance itu ada namanya preventive maintenance, ada corrective maintenance. Jadi harus ada preventive maintenance, sahabat dunia tambang kita. Jangan tunggu alat itu rusak dulu baru bawa ke workshop. Ya, dan setiap pabrikan alat sudah merekomendasikan bahwa alatnya itu misalkan per 200 jam harus dilakukan preventive maintenance. Ya, dan kalau kita sudah punya program dan kita taat menjalankan itu, disiplin menjalankan program preventive maintenance dan corrective maintenance ini, ya, corrective maintenance, maka tentunya nilai R akan semakin kecil. Tapi kalau kita tidak punya program, tunggu rusak dulu baru masuk workshop, R akan besar. Ingat, R semakin besar, PA semakin kecil. R semakin kecil, PA semakin besar. Yang kedua adalah ketersediaan. Ketersediaan spare part. Ketersediaan spare part. Kalau spare part tidak tersedia, maka udah rusak, ya, atau pas preventive maintenance ternyata harus ganti kampas rem,
baru saatnya kita beli kampas rem. Iya, kalau ada di kota. Ada di kota pun itu butuh seharian untuk beli dan bawa kembali ke lapangan. Bagaimana kalau adanya misalkan tambangnya ada di Kalimantan, spare part itu adanya di Surabaya atau di Jakarta. Butuh berhari-hari sehingga R akan semakin besar. Maka harus ada inventory spare part. Nah, kita bisa, pertanyaannya sekarang adalah seberapa banyak spare part yang harus kita siapkan. Nah, maka kita bisa lihat histori pemakaian spare part itu. Dan kita bandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk delivery spare part. Nah, dengan mempertimbangkan waktu untuk delivery spare part, misalkan begitu kita order sebulan lagi baru datang, maka paling tidak misalnya ya kita siapkan untuk kebutuhan 2 bulan misalnya. Jangan banyak-banyak juga ya, supaya aman kita siapkanlah untuk kebutuhan 1 tahun. Nah, tolong diingat bahwa inventory itu ada biaya, ada inventory cost. Semakin besar, semakin banyak spare part yang Anda stok, maka biayanya juga akan semakin besar. Nah, jadi intinya adalah ketersediaan spare part. Spare part tidak tersedia, butuh waktu lama untuk menunggu, maka R makin besar. R makin besar, physical availability akan semakin kecil. Yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi dari operator. Ini juga sangat penting. Karena kalau kompetensi operator tidak memadai atau operatornya belum kompeten, maka alat itu akan lebih sering rusak. Lebih sering rusak artinya ya lebih sering kita perbaiki. Artinya waktu untuk memperbaiki lebih banyak lagi. Sehingga R akan semakin besar. Lagi-lagi R makin besar, physical availability akan semakin kecil. Ya, jadi bergantung juga kepada kompetensi operator. Operatornya semakin kompeten, maka alat itu akan semakin jarang rusak. Waktu yang kita butuhkan untuk memperbaiki semakin kecil atau R makin kecil sehingga PA-nya akan semakin besar. Yang keempat adalah kondisi lapangan atau lingkungan kerja, lingkungan kerja. Kalau kita bicara pengangkutan misalnya, kondisi jalannya itu licin, berlumpur, ya lumpurnya itu sedalam 30 cm bahkan 50 cm. Ya otomatis alat juga akan semakin sering rusak. Atau grade jalannya melebihi spesifikasi kendaraan angkut. Maka pada saat menanjak, kendaraan itu atau alat angkut itu akan dipaksa pada torsi yang maksimum. Nah, semua yang dipaksa pada kondisi maksimum akan lebih cepat rusak. Lagi-lagi, R-nya akan semakin besar, physical availability akan semakin kecil. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah pengawasan. Pengawasan. Termasuk di dalamnya, pengawasan ini adalah termasuk di dalamnya P2H, termasuk komisioning. Komisioning. Misalnya P2H. P2H di Dirjen Minerba 185/2019 di halaman 179 sudah dijelaskan bahwa P2H itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh operator sebelum memulai gilir kerja untuk memeriksa bagian-bagian luar kendaraannya. Bagian-bagian luar kendaraannya ya mengetes fungsi pengendali terutama fungsi rem. Ya artinya kalau P2H kualitas P2H-nya kaleng-kaleng atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, alat yang dioperasikan tadi akan gampang rusak. Akan gampang rusak, R makin besar, physical availability makin kecil. Nah, yang keenam adalah regulasi. Regulasi. Ini juga bisa mengurangi R. Misalnya, dengan kita tentukan target unjuk kerja peralatan di halaman 117, Kepmen SDM 1827/2018, misalnya PA minimal 90%, MA mechanical availability minimal 85%, dan itu harus dicapai oleh peraturan, oleh perusahaan maksud saya, maka tentunya akan memaksa perusahaan untuk membuat program dan sebagainya.
dan menyediakan ketersediaan spare part dan sebagainya. Jadi regulasi ini juga berperan penting karena sifatnya memaksa. Jadi yang tadinya manajemen perusahaan tidak peduli sekalipun karena dipaksa menjadi atau wajib peduli. Nah, dengan meningkatnya kepedulian, R-nya bisa lebih kecil, PA-nya bisa semakin meningkat. Jadi begitu sahabat dunia tambang kita. Jadi apa saja yang mempengaruhi physical availability seperti pertanyaan teman kita tadi. Nah, kita lihat di sini di PA yang paling signifikan mempengaruhi adalah R. Kenapa begitu? Karena W dan S ada di bawah, ada juga di atas. Jadi paling signifikan adalah R. Nah, sekarang pertanyaannya apa saja yang mempengaruhi R? Yang pertama program maintenance, baik itu preventive maintenance maupun corrective maintenance. Ketersediaan spare part, kompetensi operator, lingkungan kerja, kemudian pengawasan dan regulasi. Nah, itulah paling tidak 6 faktor ya. Bukan hanya 6 ini sebenarnya, tapi paling tidak dari pengamatan YouTube dunia tambang kita, 6 faktor inilah yang mempengaruhi harga R. Nah, tolong diingat, R semakin tinggi, maka tentu physical availability akan semakin rendah. Karena R itu sebagai pembagi. Dan sebaliknya, R semakin rendah, physical availability semakin tinggi. Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Semoga sudah menjawab, akan tetapi kalau ada pertanyaan lain atau masukan lain, ya, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.